Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Hidayat. Saya dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, kelas PAIB. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktek digitalisasi. Nah, di sini langsung saja ya. Saya akan menjelaskan apa itu rukun iman. Ya. Pasti semuanya sudah tahu ya, rukun iman itu ada berapa dan apa saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya isi-isi tentang apa itu rukun iman. Yang pasti yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat rasul-rasul Allah, yang kelima hari akhir, dan yang keenam adalah qada dan qadar. Nah, yang pertama apa itu iman kepada Allah? Ya. Iman kepada Allah berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, atau Allah Maha Esa ya. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, mengatur kehidupan manusia, serta menentukan rezeki dan ajal setiap makhluk. Iman kepada Allah tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita. Orang yang benar imannya kepada Allah akan takut melanggar perintahnya, rajin beribadah, jujur dalam perkataan, dan adil dalam perbuatan. Menyadari bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui meskipun manusia tidak melihatnya. Nah, untuk yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada perintahnya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Setiap malaikat memiliki tugas yang telah ditentukan oleh Allah. Di antaranya malaikat yang wajib kita ketahui adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang mengatur rezeki dan hujan, malaikat Israfil yang meniup sangkakala pada hari kiamat, serta malaikat Israel yang mencabut nyawa. Selain itu ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Dengan beriman kepada malaikat, kita seharusnya lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan sekecil apapun akan dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Untuk yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut diantaranya Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan ibadah, tetapi juga pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran hanya kita hiasi di rak rumah, tetapi tidak kita jadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Untuk yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang jujur, amanah, cerdas, dan terjaga dari perbuatan dosa besar. Kita wajib mengimani seluruh Rasul Allah tanpa membeda-bedakan mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan teladan terbaik bagi umat Islam. Akhlak beliau merupakan cerminan ajaran Al-Quran. Dengan beriman kepada Rasul, kita dituntut untuk meneladani sifat-sifat beliau seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan dalam beribadah. Untuk yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya.
Hari akhir bisa disebut hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan manusia dibangkit kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Pada hari itu tidak ada harta, jabatan, atau kekuasaan yang dapat menolong kecuali iman dan amal saleh. Iman kepada hari akhir seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup, tidak mudah berbuat zalim, serta senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Kesadaran akan adanya surga dan neraka menjadi pengingat agar kita tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang sementara. Dan untuk yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk berusaha dan berdoa, tetapi hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Iman kepada qada dan qadar akan menumbuhkan sikap sabar, ikhlas, tawakal. Kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan dan tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan, karena semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, jika rukun iman benar-benar tertanam dalam hati kita, maka iman tersebut akan melahirkan akhlak yang mulia dan kehidupan yang penuh keberkahan. Iman akan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, jadi marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan kita dengan memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tugas untuk dari saya cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.